Jadi COVID ini hikmahnya adalah ya kita harus kembali ke alam. Karena apa? Karena alam dengan COVID itu memberi pelajaran kepada kita. Mungkin karena kita tidak mempelajari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biodiversitas. Salam kenal Sobat Bio dimanapun kamu berada. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap bahagia. Saya Teh Rima. Ini teh di Tanah Sunda. Dan ini teh episode perdana dari Biosing. Sebutnya Biosing atau Biosing ya. Biosing adalah Biosing ini adalah podcast Seameo Biotrop yang akan mengulik hal seputar biodiversitas. Nah, kalau dengar kata biodiversitas, ini kok kayaknya aneh banget ya untuk dijadikan tema podcast gitu. Kesannya kurang menarik, berat, saintifik, bikin males, ingat mata pelajaran. Nah, tapi tunggu dulu nih, tergantung bintang tamu podcastnya juga. Untuk itu telah hadir bersama saya di sini Profesor Arif Satria. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terlihat sehat dan bahagia ya, Prof ya. Harus bahagia, hidup itu Iya. harus bahagia. Sebelumnya boleh kita salam biodiversitas dulu, Prof? Ya. Iya. Saya sebut salam, nanti kita biodiversitas gitu ya. Salam biodiversitas. Oke banget nih. Nah, Sobat Bio, tentunya tidak asing dengan ini Profesor Bapak Arif Satria. Beliau adalah rektor universitas, salah satu perguruan tinggi terkemuka bereputasi di Indonesia. Saya boleh nyebut merek nggak ya, Pak? Tapi ini udah ada. Jadi sama aja. Mau disebut mau enggak udah ada. Iya. Dari IPB University. Nah, tapi ini nih salah satu rektor yang terkenal berbaur dengan kaum milenial nih, Prof nih, ya kan? Nah, lagunya sudah banyak, diciptakan sendiri, dinyanyikan sendiri, main alat musiknya sendiri, Dengerin sendiri. Nggak gitu juga kali. Nggak, Prof, udah banyak kok yang tahu lagunya, segudang prestasinya. Amin. Ini public figure, pejabat di bidang pendidikan, tapi prestasinya banyak, sudah lengkap sekali. Nah, saya mau tanya dulu nih ya, Prof ya, sebelum kita masuk nih ke tema. Tugas sebagai rektor ini kan tidak ringan tentunya. Saya panggilnya Prof apa Bapak? Soalnya kita santai aja nih. Jangan Prof lah. Jangan Prof ya. Apa dong Prof? Apa dong Prof? Apa dong Pak? Ya Bapak aja deh ya. Ya. Nah, kalau saya bayangkan nih sebagai rektor tentunya pasti tidak ringan. Nah, tapi Pak Arif ini selalu terlihat ceria dan bahagia gitu loh. Sebetulnya resepnya apa sih, Pak? Ya, semua itu kan mau kita stres, mau kita sakit, mau kita bahagia itu kan soal kontrol diri toh. Kontrol diri. Artinya kan semuanya mengendalikan kita. Nah, betul tuh. Jadi Ya, kalau terus. kita mengendalikan apakah kita itu membiarkan penyakit itu masuk, membiarkan stres itu masuk. Kan yang bisa tahu kapan kita bahagia dan kapan kita tidak bahagia kita sendiri. Oh gitu. Ya karena kita tahu kapan kita bahagia ya kita harus. Tapi terlihatnya bahagia terus gitu loh, Prof. Alhamdulillah. Mungkin salah satunya ya mencipta lagu itu ya. Ya salah satunya kan hidup harus seimbang. Oh, hidup harus seimbang, betul. Yang penting mencintai apa yang kita kerjakan. Waduh, betul. Jadi kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan itu kelihatan awet muda. Betul, resep awet muda, Nah, mencintai apa yang kita kerjakan. Coba lihat penyanyi itu kan antara hobi dan pekerjaan kan sama. Iya. Bedanya tipis ya. Bedanya tipis, sehingga pekerjaan dan hobi itu menyatu. Sehingga Betul. kalau hobi dan pekerjaan itu menyatu, berarti kan dia kerja dengan passion. Oh, oke. Kalau kerja dengan passion, kerja dengan hati, kerja dengan cinta, yaitu akan bahagia. Nih pesan penting nih Sobat Bio. Jadi cintailah apa yang kita kerjakan. Dan kerjakan apa yang kita cintai. Dan kerjakan apa yang kita cintai. Iya betul. Jadi jangan terpaksa gitu ya. Iya, Jangan jadi terpaksa, kalau sudah, ya. lo kan orang nanya, loh terus kapan, kita kan dapat tugas yang kadang-kadang kita nggak suka. Betul Ya banget. kita harus cintai apa yang kita kerjakan. Berusaha Cintai mencintai. apa Nah yang mungkin kita itu yang kerjakan. susah ya Pak. Iya. Mencintai apa yang tidak kita sukai. Tapi harus kita kerjakan. Dulu
orang tua kita juga sama dijodohin juga akhirnya kan Waduh. Jadi berusaha mencintai berusaha toh. mencintai. Kan Iya, bisa iya. toh. Iya, bisa, Kan bisa. Kak, cinta itu kan kata kerja, Oh, iya, benar. bukan kata sifat. Betul, Nah, kata jadi kalau itu sifat, kata ya. kerja, ya berarti kan suka-suka kita. Iya, betul. Intinya itu Sobat Bio ya. Jadi ya gitu deh. Nah, sekarang kita masuk ke tema nih, Ya. Pak. Tadi dipanggil Bapak. Masuk ke tema. Ya. Nah, kalau dengar kata biodiversitas, ini tadi kan kayaknya males gitu ya. Nah, Pak Arif ini kan sering berinteraksi, berbaur dengan kaum milenial nih, mahasiswa. Menurut Pak Arif sendiri, sebenarnya mahasiswa kaum milenial kita ini masih ngeh nggak sih dengan kata biodiversitas? Ngeh sekali sekarang. Sekarang orang sudah aware. Orang sudah aware tentang lingkungan, orang sudah aware tentang alam. Ya, Buktinya apa? Buktinya sekarang kan tempat-tempat wisata semakin berkembang. Iya kan? benar. Wisata-wisata yang sifatnya Kealaman wisata natural Iya. namanya tourism. Oh ya. Sekarang sudah berkembang luar biasa, apalagi di pandemi Covid ini. Ya, Coba. ya. Orang kemanapun yang dicari apa? Pemandangan yang indah. Dicari alam yang indah. Pada saat dulu sebelum Covid, orang ingin menjadi runner, lari. Lari yang paling indah lari apa? Lari yang bukan lari dari kenyataan, tapi lari Itu saya. di antara pemandangan-pemandangan yang indah. Oh, lari yang paling indah. Sekarang orang naik sepeda, goes. Iya. Tapi nggak di pemandangan juga, Pak. Loh, sekarang itu kata siapa? Di jalan. Orang-orang goes sekarang itu yang dicari goes di Sentul, Iya. goes di Puncak. Ada juga sampai goes sampai Lombok, goes sampai ke Bali. Yang dicari apa? Alam yang indah. Itu alam yang indah betul ya. Jadi Indonesia memang ini indah sekali berarti ya. Indah sekali, sehingga memang dari itu tuh orang-orang milenial semua Oh, yang iya. mulai senang dengan alam, senang eksplor alam, senang dengan mencari sesuatu yang memang berbeda ya. dengan sebelumnya. Jadi sesuatu yang biasa-biasa saja sekarang itu dilihat wah instagramable, ya langsung di potret. Iya. Jadi daripada ke mall atau ke bioskop gitu ya, sekarang lebih baik goes. Jadi sekarang itu orang itu anak-anak milenial kan ingin dianggap lebih cepat tahu daripada yang lain-lain, sehingga kan gitu ya? yang diperlukan kan eksistensi di medsos. Iya. Nah, eksistensi di medsos itu kan dia akan eksis kalau apa? Menemukan sesuatu yang baru. Ini Iya, ada betul. daun ini, wah ini ada apa, dan sebagainya. Antar orang lain pada niru. Nah, jadi trendsetter gitu ya, trendsetter. Itu kan iya. bagus orang anak muda Iya, sekarang iya. itu. Oh, sekarang begitu ya, Pak? Loh iya, Oh, saya baru tahu nih, ntar sekarang ke situ ternyata arahnya. Iya. Jadi sebetulnya biodiversitas ini bukan sesuatu yang berat atau apa. Nah, kalau begitu, kalau boleh didefinisikan dengan bahasa yang mudah dicerna, ya kan biodiversitas itu kan keanekaragaman hayati. bahasa Indonesianya. Iya, kan kekayaan keragaman makhluk hidup. Keragaman makhluk hidup. Kan Kita ini termasuk salah satu makhluk hidup. Nah, kemudian keragaman makhluk hidup itu ada yang sifatnya flora dan sifatnya fauna. Iya. Kan sederhana kan? Iya. Nah, ya kalau yang bagian dari tumbuh-tumbuhan ya kita bisa tahu pohon-pohon yang langka, pohon-pohon. Sekarang orang pas saat Covid sudah mulai mengeksplor tentang tanaman-tanaman apa yang punya khasiat obat. Nah, sekarang ya betul. di rumah-rumah Betul. nanam obat, nanam Iya. kunyit, nanam temulawak, nanam macam-macam. Iya. Sekarang sayur-sayuran juga sama. Iya. Sehingga sekarang ibu-ibu di mana-mana sudah mulai senang menanam. Senang menanam. Nah, betul. sekarang ini kan tren yang bagus. Jadi Covid ini kan membawa hikmah kepada kita, Positifnya pentingnya kita ini kembali ke alam. Kembali ke alam, tagline. Ya, kembali ke alam. Karena apa? Karena ya kembali ke alam, kembali berusaha mandiri pangan, ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas bertani, menanam. Tapi kalau yang agak lebih serius dikit, ya. Jadi Covid kan sebenarnya merupakan bagian dari bukti bahwa alam sudah tidak seimbang. Betul. Nah, sehingga sekarang kalau di kalangan orang yang agak mikir agak dalam itu, nah, jadi Covid ini hikmahnya adalah ya kita harus kembali ke alam. Karena apa? Karena alam dengan Covid itu memberi pelajaran pada kita. Mungkin karena kita tidak mempelajari alam. Iya ya. Jadi kalau alamnya protes. kalau kita tidak mempelajari alam
alam memberi pelajaran kepada kita. Oh gitu ya. Jadi ini bolak-balik dari tadi, cinta yang kita kerjakan yang kita cintai. Ini iya. kita tidak mempelajari alam yang kasih pelajaran ke kita. Nah, itu. Gitu. Iya. Prof Arif ini ternyata memang pintar membuat lirik ya. Jadi pantas aja pencipta lagu gitu. Jangan-jangan nanti ada lagu mengenai biodiversitas gitu? Wadah. Mau diciptakan? Sudah ada. Oh sudah ada. Atau boleh nggak ini belum rilis ya? Pak ya? Sudah tahun sudah 2011 itu album saya yang pertama. Oh album, Betul. Emang Bapak ada berapa album Pak? Nah itu harus dicek di Spotify dan Waduh, di mainnya Spotify. Di Joox, dicek aja. Milenial banget ya. Iya. Masa iya. masih pakai kaset nih. Ya enggak juga sih Pak. Tapi ya Spotify ya oke lah kalau begitu. Iya. Nah ini kan kalau ini sih kita dengar-dengar aja nih, katanya biodiversitas. Tadi kan keanekaragaman hayati, ternyata Indonesia begitu kaya. Nah ternyata katanya keanekaragaman hayati Indonesia ini adalah yang ketiga tertinggi di dunia setelah Brazil dan Zaire. Betul ya? Nah kalau seperti itu harusnya kan kita bangga ya, tepuk tangan. Nah bagaimana sih menurut Bapak Ya, selaku? Untuk yang khusus obat-obatan aja, kita ini kan di dunia ada 40.000 spesies. 40.000. Nah, yang khas yang langka itu sebagian besar ada di Indonesia dan 940 itu ada di Indonesia. Oh iya. Yang untuk khasiat obat. Jadi kan gini, biodiversitas itu kan punya banyak makna, punya banyak fungsi kan. Nah, satu untuk apa? Pangan. Orang harus makan. Betul. Jadi orang makan dari biodiversitas kita baik hewan maupun tumbuhan. Iya. Nah kalau hewan tumbuhan kita makan, makanan itu apa? Ada makanan pokok, ada makanan yang untuk protein, ya, karbohidrat, ada yang protein. Nah jadi itu yang kebutuhan sehari-hari. Tapi biodiversitas juga dengan keanekaragaman hayati kita bisa setelah makan bisa juga menjadi obat. Jadi obat-obatan yang berasal dari tanaman itu kan dahsyat sekali. Misalnya di masyarakat Sumatera Utara itu kalau orang setelah melahirkan biasanya mengkonsumsi daun turbangun. Daun turbangun. Nah, daun turbangun itu untuk meningkatkan volume dan kualitas ASI. Oh, Nah, saya kok baru dengar. Itu kan sebenarnya masyarakat kita zaman dulu itu sangat tergantung pada alam sekitarnya. Iya. Betul. Pada alam sekitarnya di sana makan itu. Kemudian kalau orang Jawa daun katuk ya. Daun katuk ya, itu pokoknya sudah ada pilnya juga. Sudah ada. Nah, kemudian itu sebagai contoh. Nah, kemudian ada juga orang kalau misalnya di Sulawesi sudah terbiasa kalau orang demam menggunakan eukaliptus. Nah, menggunakan minyak kayu putih. Jadi masyarakat di mana alam itu ada, masyarakat pada zaman dulu memanfaatkan untuk pangan, untuk kesehatan, ya, sehingga masyarakat zaman dulu juga sehat-sehat. Iya, jarang ke dokter ya Pak ya? Jarang sehat-sehat dan juga mereka tuh berdaulat pangan, juga berdaulat obat. Berdaulat pangan dan berdaulat obat. Nah kan sehingga dulu tidak ada orang minum pil-pil yang semua itu impor. Sekarang obat-obatan kita kan 90% impor. Begitu. Nah, kenapa impor? Ya kita tidak memproduksi sendiri karena kita sudah tergantung pada produk-produk kimia. Nah padahal dengan keragaman hayati tumbuhan yang ada di kita sebenarnya sangat-sangat potensial untuk dijadikan obat-obat herbal. Dan di IPB sendiri sudah sangat banyak yang kita produksi untuk tanaman-tanaman herbal itu menjadi sebuah obat ya. Nah ini kalau kita terus kembangkan, maka kita sebenarnya punya kemandirian dalam obat-obatan. Jadi satu kemandirian pangan penting, kedua kemandirian obat-obatan. Tapi pada saat yang sama sebenarnya kan keragaman hayati kita juga penting untuk apa? Keragaman hayati kita penting untuk energi, ya. Kenapa untuk energi? Ya sekarang energi yang berbasis pada biomas. Itu sesuatu yang justru sekarang itu kita dorong. Kemudian juga selain energi ada lagi biomaterial. Nah, sekarang itu materi-materi baru untuk apapun sudah berbasis pada biomasa. Ya kita buat helm dari mana? Dari limbah sawit. Ya kan? Itu sudah produksi? Sudah di IPB. Terus rompi anti peluru dari limbah sawit. Oh, sudah ada tuh? Sudah. Penelitiannya atau memang sudah ada produknya? Produknya sudah ada. Luar Kemudian biasa. misalnya untuk
pelapis pesawat tempur supaya tidak kena radar. Nah itu bisa menggunakan produk-produk dari misalnya kulit udang dan sebagainya, coatingnya itu. Jadi dan sekarang itu kalau Anda tahu bahwa pesawat terbang itu bisa stabil ketika terbang. Bisa stabil itu karena apa? Karena di dalamnya ada karagenan. Karagenan itu adalah apa? Rumput laut. Rumput laut. Nah sebenarnya yang punya andil membuat pesawat terbang bisa stabil itu adalah pembudidaya rumput laut. Masyarakat pesisir. Rumput laut Indonesia kan memang terkenal Dan terbanyak. Iya. Nah makanya kita perlu untuk, kemudian juga sama. Sekarang kalau Teh Rima ingin mulus, ingin macam-macam, gunakan yang dari rumput laut, dari kosmetik. Jadi kosmetik. Kosmetik kita kan banyak. Benar. Untuk body lotion, untuk pomade, untuk bedak, sebagainya dari rumput laut. Nah sekarang memang kita ini dituntut untuk bisa mempelajari keragaman hayati yang ada di sekitar kita untuk kepentingan kehidupan kita. Tapi pada saat yang sama kita juga mempelajari untuk kita jaga supaya apa? Supaya bisa berlanjut terus. Berkelanjutan. Kalau berkelanjutan terus berarti kan kita juga bisa menikmati secara berkelanjutan juga, iya, kan? Betul. Benefitnya berkelanjutan dan kemudian alamnya juga ada eksis terus karena keseimbangan terjaga. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah alam itu mengajarkan pada kita tentang kehidupan. Jadi gini, sifat alam itu apa? Apa tuh Pak? Alam itu sifatnya saling tergantung. Iya, keseimbangan ekosistem. Bunga sangat tergantung pada apa? Kupu-kupu. Nah, untuk penyerbukan. Ya kan? Jadi semua lupa Pak biologi. Nah, jadi alam itu mengajarkan pada kita tentang ketergantungan. Alam mengajarkan kita tentang keragaman. Bahwa alam itu beragam dan saling tergantung. Nah, manusia kan juga beragam. Etnisnya beragam, agamanya beragam. Manusia, kehidupan sosial juga beragam. Sebenarnya itu adalah cerminan dari kondisi alam yang kita itu sekarang keragaman itu menjadi kekuatan. Alam itu semakin beragam, semakin resilient. Keragaman itu merupakan satu kekuatan. Nah, sekarang itu orang justru ingin mengembalikan keragaman. Nah, di Ethiopia sekarang, Ethiopia itu sudah mulai berpikir tentang bagaimana mengembalikan biodiversity. Sehingga banyak tanah-tanah kosong, gurun-gurun ditanamin dengan menyebar. Bukan ditanam satu-satu, disebar. Yang penting terserah ya nanti yang tumbuhnya mau kayak tumbuh apa gimana. Karena concernnya adalah pada biodiversity. Dan karena itu alam mengajarkan pada kita tentang saling tergantung. Alam mengajarkan kita tentang keragaman, sehingga kita harus saling menghargai. Alam mengajarkan kita tentang kemampuan bisa beradaptasi. Alam mengajarkan kita tentang network. Mereka itu berjejaring alam itu, ya kan? Alam aja punya network ya Pak? Network jejaring loh ya. Meskipun mereka bukan bisnis aja yang punya network. Loh sekarang ini, siapa yang ngasih makan ikan di laut? Plankton. Nah, yang Teh Rima punya kolam nggak? Kolam ikan. Kolam di tetangga. Nah, ada kan? Biotrop ada kolam kan? Ada Pak. Dikasih makan nggak? Dikasih makan. Iya. Tahu kenapa ikan di laut kok nggak ada yang ngasih makan? Makannya ikan juga. Nah, makanya kan jejaring. Oh iya benar. Siapa yang kalau di rumah ada sayur nggak? Ada. Tanaman sayur. Iya ada. Sayuran ada kan? Iya. Tanaman hortikultur. Iya. Dipupuk nggak? Enggak. Pupuk kandang. Dipupuk berarti kan? Iya. Dipupuk. Iya dipupuk. Tapi kenapa hutan nggak pernah dipupuk kok tumbuh? Kenapa tuh Pak? Nah itu karena saling ketergantungan. Itulah alam itu berjejaring. Benar. Saling Kenapa nggak pernah tergantung. terpikir ke situ ya? Loh ya. Nah karena alam itu saling tergantung, saling berjejaring, ya, sehingga alam itu bisa kayak self manage ya. Survive-nya ya sendiri gitu jadinya kan ya. Alam sudah seperti itu. Iya. Nah, Penting. Sehingga kita pun juga sama, kita tuh hidup secara sosial juga harus berjejaring, harus berjaring secara lebih kuat dengan berbagai pihak, kerjasama dan sebagainya. Itu alam juga sama, karena jaringan di alam itu itu yang alam tidak pernah minta dipupuk, alam tidak pernah minta dikasih makan, ya kan binatang-binatang di laut nggak pernah dikasih makan. Tapi bertahan ya. Bisa bertahan karena apa? Sistem sudah terjalan. Nah, karena itu sistem alam itulah sebenarnya menggambarkan apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan sosial kita. Kita pun juga harus menghargai keragaman, kita harus berjejaring, kita harus saling tergantung, sama persis bagaimana alam bekerja. Gitu. Benar juga ya. Kalau dipikir-pikir, iya benar juga ya. Kenapa nggak kepikiran dari
dulu-dulu gitu Ya. ya. Nah, itu yang harus disadarkan mungkin Pak. Jadi perlu dipromosikan lagi nih biodiversitasnya nih. Makanya sekarang itu sudah mulai berkembang apa yang disebut dengan blue economy. Blue economy. Ekonomi biru. Ekonomi biru itu bukan ekonomi kelautan, bukan. Iya, iya. Ekonomi biru itu adalah ekonomi yang memang sudah mulai memikirkan gini. Blue sky. Artinya berarti langit yang Biru. biru itu artinya apa? Jernih, indah, Iya. tanpa pencemaran, kan gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, kan coba kalau tercemar biru nggak langitnya, nggak bening, Nah, butek Pak. butek, langitnya butek gitu kan. Nah, langitnya itu blue economy itu blue itu untuk konteks seperti itu. Iya. Blue sky, kemudian itu sebagai indikator kebersihan, indikator lingkungan itu bersih dan sebagainya. Nah, jadi blue economy itu konsepnya adalah ekonomi yang zero waste. Oh, oke, yang pro ke alam ya, Ya. berarti konservasi dan sebagainya Kemudian itu. zero waste yang prinsipnya learn from nature, belajar dari alam. Nah, sehingga misalnya yang dikembangkan inovasi-inovasi berikutnya adalah bagaimana membuat budidaya perikanan tanpa pakan. Oh bisa ya, iya kayak Nah, laut tadi ya. Ya kan? Terus sekarang kita bisa juga bikin tambak udang tanpa pakan dari luar. Udangnya makan apa Pak? Nah, itu. Di laut aja bisa kan? Iya sih. Nah, kenapa di laut aja udang nggak dikasih itu makan tuh bisa? para peneliti-peneliti. Kenapa di tambak harus kasih pakan dari luar? Benar. Nah, sehingga kan bagaimana Benar. kita menciptakan alam Keseimbangan. bekerja di laut? Bagaimana kita mempelajari bagaimana alam bekerja di laut? Kita ambil cara bekerjanya, diterapkan, dipindahkan ke tambak. Tambak. Benar. Sehingga itulah yang namanya tropic level. Iya. Sehingga bagaimana menciptakan sebuah perikanan berbasis pada tropic level di kawasan tambak. Nah, kan itu sesuatu ya. belajar di alam bekerja seperti apa diambil. Iya, iya, iya. Nah, Sederhana kemudian sebetulnya ya. ada semua sederhana. Kemudian fishing without fuel. Fishing, jadi kalau apa itu nelayan nggak usah perahunya nggak pakai Ban nggak pakai BBM. solar. Nggak pakai solar, nggak perlu pakai solar. Jadi Pakai apa didorong? Pakai angin, Iya. ya, pakai energi angin, energi arus, Iya, energi. iya, iya. Karena alam Itu sekali bisa lagi dipelajari. bisa dipelajari. Iya, Nah, betul. jadi ini inovasi-inovasi blue economy itu inovasi-inovasi yang kembali pada alam, tapi untuk kekinian, Inovasi yang kembali pada alam tapi untuk kekinian. untuk konteks sekarang Catat. ini. Nah, sehingga orang itu dulu kalau konvensional gitu, bikin kolam harus kasih pakan, Harus kasih pakan. melaut harus pakai BBM. Iya. Nah, gitu-gitu kan. Nah, sekarang harus sudah mulai Sekarang harus sudah berpikir ke arah berpikir sana ya. learn from nature, belajar dari alam itu bekerja. Nah, sehingga kalau para milenial itu tadi satu tidak sekedar kita mencintai alam, supaya alam mencintai kita, Iya. ya. Tapi untuk konteks alam bagaimana supaya juga punya manfaat untuk kehidupan kita harus jaga, kita kelola. Tapi yang paling penting adalah tadi cara mengolah yang benar kan harus kita pelajari. Benar. Nah, oleh karena itu belajar tentang biodiversity menjadi penting. Betul. Karena kita udah keenakan mungkin ya Pak Ya, ya, sama ini berlama gitu kan, Betul. berapa dekade keenakan. Iya. Ternyata alamnya jadi nggak seimbang. Nah, Iya. sekarang harus kita pelajari gimana Betul. caranya mengembalikan keseimbangan, manfaatnya untuk kita juga Betul. gitu kan. Iya. Iya. Bagus nih Pak, ini informasinya banyak. Nah, sepertinya ini yang macam-macam gini nih perlu dipromosikan lebih, terutama Ya. ke kaum milenial. Betul. Nah, biasanya nih kalau kontes-kontes nih Pak, kontes-kontes putri atau Mojang Jajaka itu temanya pariwisata. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita adakan aja nih kontes pemilihan duta biodiversitas. Oh iya, Gimana bisa. tuh Pak? Ya ada dong. IPB mau pertama Pak? Nanti jurinya saya. Oh pokoknya. jurinya Bapak. Oh iya benar. Pemahaman mengenai Oh iya. apa itu biodiversitas gitu Harus ya. ada duta biodiversity. Duta biodiversitas harus ada ya Pak. Nah, itu. Biodiversity ambassador. Nah, benar. Itu harus ada. Nah, Kita bikin deh, Pak, nanti, Pak. Kita bikin. Iya, Nah, iya. Biotur Boleh, bikin boleh. lah, ya. Boleh Pak. Biotur Nanti bikin Biotur duta biodiversitas. jurinya Bapak. Nah, sama Pak Zulham, Pak Zulham nanti iri nanti. Oh, Pak Julham yang seleksi. Gitu. Nah, itu ide tuh sebenarnya. Iya. Ini bagus sekali karena memang kaum ya tadi milenial taunya keanekaragaman hayati, ya tahu apa itu ya tanaman, tumbuhan gitu, tapi insight di dalamnya tadi yang seperti Bapak jelaskan itu ya mereka belum berpikir ke arah sana. Tapi kalau dipikir-pikir ya
Menarik juga sih ya, bener juga gitu. Di laut nggak dikasih makan, tapi pada hidup gitu kan. Hutan nggak dikasih pupuk, Hutan nggak dikasih pupuk gitu kan. hidup juga. Hidup juga. Makanya, Iya, itu iya, karena menarik alam yang bekerja. seperti itu. Blue economy tadi juga ya perlu untuk dipromosikan. Betul. Oke, nah ini terakhir nih, sebenarnya masih panjang sih, saya pingin tanya banyak lagi nih Pak. Tapi yakin agenda Bapak pasti sudah numpuk nih. Nah, terkait biodiversitas Indonesia deh terutama, apa harapan Bapak terhadap kaum milenial? Ya, saya kira kaum milenial harus go green. Go green. Go green. Sekarang kaum milenial juga sudah sadar kan, kemana-mana bawa tumbler. Ya, ya, Ya ya. kan, Itu artinya bukannya karena takut COVID, Pak? Kenapa? Bukannya karena takut COVID. Makanya COVID mengajarkan kepada Iya, kita benar. tentang perubahan perilaku. Iya, 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 iya. Jadi go green tuh yang kita bangun sekarang itu harus green lifestyle. Hmm. Green lifestyle ya berarti bagaimana kita belanja bawa kantong Pakai sendiri. kantong sendiri. Seperti bagaimana nenek-nenek kita dulu belanja. Iya. Saya masih kecil belanja nganterin ibu saya itu bawa keranjang dari bambu, keranjang dari mana yang dipakai terus. Iya, dari bambu dulu, terus kesininya dari Kemudian plastik ya, Pak? saya diminta ibu saya tolong beliin mie rebus. Ya. Pakai apa mie rebus? Pakai rantang. Oh, Sekarang ada nggak matang. anak milenial pakai rantang? nggak ada Pak, plastik semua Pak. Makanya sekarang, Katanya sih plastiknya ramah lingkungan, tapi emang iya ada ya. nah sekarang green lifestyle itu saya kira buat milenial menjadi penting. Karena apa? Karena milenial sekarang sudah mempraktikkan. Green lifestyle. Nah, jadi green lifestyle dalam menjadi green consumer, Ya. menjadi konsumen yang green. Sekarang kan orang sudah mulai di negara-negara maju sekarang kalau makan ikan Ya. jangan tanya ini ikan masuk dilindungi apa enggak? Tidak, kan gitu. Ya. Emang kalau makan ikan harus ditanya dulu Pak? Ya kan dicek kan ikan apa. Ya kalau makan ikan hiu itu kan dilindungi. Ya Itu toh? kan, iya, iya. Makan sirip hiu, nah itu nggak boleh. Nggak boleh, Nah, ya. sekarang gerakan konsumen kan sudah luar biasa di Iya, iya, Cina iya. itu sehingga ada namanya Yao Ming itu pemain basket top Amerika, Bapak tahu pemain basket juga? Oh, tahu. Luar biasa. Bapak main basket juga jangan-jangan? Saya nonton aja. Nah, jadi pemain basket itu menjadi ambasador Iya. untuk gerakan anti konsumsi hiu. Oh, oke. Karena sirip hiu itu laku keras di Cina, di Iya, Tiongkok, iya. dan Iya, di Pak, Hong benar, Kong. Pak. Nah, sehingga gerakan itulah yang kemudian membuat. Kemudian kedua, ya kita makan juga ini orang sadar ini diproduksi dengan cara ramah lingkungan nggak? Nah, misalnya beli ikan hias, Iya, ikan laut. iya. Kalau orang yang punya sense pada green, maka dia akan nanya, ini ada sertifikasinya nggak? Bahwa ikan hias itu ditangkap dengan ramah lingkungan. Oh, oke. Kan ikan hias yang ada di laut, apalagi yang kita punya akuarium, Iya. akuarium laut. Nah, orang yang kan biasanya kan nangkap ikan hias itu seringkali dengan bius, Oh, iya, iya. ya kan dengan iya. bius. Nah, kalau Nggak dengan ramah bius lingkungan maka ya? koral pasti rusak kan Iya, itu. Iya, iya. Nah, itu sekarang kan harus ada eco-labeling untuk ikan hias itu. Semacam sertifikasi. Ya sertifikasi. Ya, jadi kalau ada bukti nggak bahwa yang ditangkapnya itu ramah lingkungan. Metode penangkapannya seperti apa Gitu ya. ya, betul. Sampai segitunya ya Pak Terus ya? kan lama-lama kan gitu. Lama-lama kita mau makan juga sama. Ini makan ini beras dari mana? Pakai kimia nggak? Organik nggak? Jadi saya yakin sekarang itu justru orang milenial itu semakin kritis. Semakin banyak yang sadar sebetulnya. Karena semakin tahu. Kan informasi berseliweran. Dulu Iya, kan iya. Teh Rima, Pak Zulham, saya kan bacanya dari koran, dari TV, gitu. Iya. Sekarang kan dari Google, dari YouTube. mana-mana, YouTube, semua bisa. Betul. Betul. Nah kan semua itu sekarang itu bisa. Nah, Anda misalnya sekarang itu anak saya itu paling suka nonton Diangsi. Diangsi itu tokoh di Tiongkok ya yang survive dengan alam di sekitarnya. Oh, oke. Nah dia mengajarkan tentang bahwa tanaman apapun bisa dibuat untuk makanan, masakan dan sebagainya. Itu ya, Itu YouTube. bagus itu Pak. Jadi memang Nah. dari kecil ya. Nah, kecil sekarang itu makanya Kesadaran itu. tinggal kita bagaimana mengarahkan Benar-benar. anak kan, sehingga anak sekarang itu lebih canggih-canggih, Jadi ide nih Pak. tahu tentang bagaimana kehidupan itu bisa penuh dengan flexibility, penuh dengan kelimpahan, Iya. bahwa keragaman hayati kan kelimpahan, Iya, itu iya, nikmat yang luar biasa yang harus Betul, kita betul, syukuri. betul. Nah, limpahnya sumber daya alam itu, limpahnya keragaman itu menjadi potensi untuk menunjang kehidupan kita. Ya.
Ya, 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 ya. Jadi sebetulnya memang hal-hal ini tuh harus diajarkan Iya, gitu, diinformasikan kepada anak-anak kita sejak betul. dini. Iya. Tapi untuk kaum milenial juga ya sering-sering diingatkan begitu, karena Hmm. memang ya udah kita kembalikan ke alam kitohnya seperti itu. Oh Betul iya. gitu ya, Nah, Pak ya. tapi yang paling paling penting juga adalah bahwa kita dengan alam harus memperlakukan dengan baik. Ya, pastinya. Karena alam itu ya perlu diperlakukan secara etik. Jadi selama ini kan gini. Dulu tuh etika itu hanya berlaku untuk majikan. Oke? Majikan. Hanya untuk majikan saja. Dengan budak tidak perlu ada etik kan gitu. Iya, Nah, iya. kemudian muncul isu hak asasi manusia. Iya. Ya dan Iya. sebagainya sehingga etika berlaku untuk semuanya, manusia. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita belajar di agama Islam dari awal sudah jelas Iya. bahwa etika itu berlaku semuanya, tidak ada Iya. perbudakan dan sebagainya. Nah, itu kan etika hanya berlaku pada manusia, tapi tidak berlaku untuk hewan, tidak berlaku untuk tumbuhan. Iya, Itu betul. namanya antropocentrisme. Nah, Istilahnya berat ya, Pak. ya itu etika hanya berlaku. Tapi kemudian kan berpikir lagi bahwa hewan itu juga butuh disayangi, Iya, iya. butuh diperlakukan secara etik. Kemudian tanaman juga butuh dilakukan secara etik dan sebagainya. Iya. Nah, sehingga itu muncul namanya biosentrisme. Etika itu berlaku tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk flora faunanya. flora fauna, untuk Yang makhluk lain. hidup yang lain. Kemudian muncul lagi tidak hanya makhluk hidup, tapi juga dong air, udara, tanah dan sebagainya. Kita harus memperlakukan mereka juga, kita jaga juga dan sebagainya. Itulah namanya. Semuanya berarti. Itu ya, namanya Pak. ekosentrisme. Jadi etika lingkungan itu 3 level tadi. Yang paling kuat itu adalah ekosentrisme karena kita sudah mulai berpikir tentang bagaimana menjaga air, tanah, udara, tumbuhan, hewan, juga manusia. Seimbang semuanya. Keseimbangan. Nah, itulah karena kita itu diberi nikmat alam, nikmat kehidupan kan untuk menjaga keseimbangan semuanya, iya, menjaga iya. stabilitas semuanya. Stabilitas semua supaya berkelanjutan. Supaya jadinya. berkelanjutan. Kalau berkelanjutan, ya insya Allah hidup kita juga berkelanjutan kan Iya, gitu. iya, betul. Itu pesan pentingnya sebetulnya, Iya. Pak. Jadi kalau tidak beretika dengan alam itu jadul tuh. Oh iya jadul. Kalau yang milenial harus beretika dengan alam sekarang. Iya. Gitu ya, Pak ya. betul. Iya. Baik, nggak terasa nih, Pak. Sobat Bio, ternyata menarik juga ya. Biodiversitas bisa dikemas menjadi menarik, obrolan yang menarik gitu. Kan tergantung bintang tamunya, betul kan gitu. Jadi ya patut nih kita ucapkan terima kasih Sama-sama Teh yang Rima. sebesar-besarnya Sama-sama, untuk Teh Pak Arif. Rima. Terima kasih sudah berkenan ya Pak ya, Ya. untuk episode perdana Biosing pada hari ini. Siap. Di tengah-tengah kepadatan agendanya Iya. tentunya gitu. Nah, mudah-mudahan nih semua informasi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Bio semua dimanapun berada begitu. Dan kami doakan semoga Bapak selalu diberikan kemudahan dalam Amin. menjalankan tugas dan Amin. Dharma Bakti untuk Indonesia. Amin, amin. Demikianlah Sobat Bio, episode perdana Biosing kita pada hari ini. Nantikan terus chapter selanjutnya untuk Biosing yang pastinya dengan tema yang akan bikin penasaran. Penasaran tapi tetap biodiversitas gitu. Nah, untuk itu boleh kita salam biodiversitasnya Ya. sekali lagi ya Pak. Siap. Salam biodiversitas. Iya, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.